Kawan-kawan, ancaman kenaikan harga komoditas dari transisi energi hijau sempat menjadi perbincangan karena muncul dalam debat Cawapres. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Meskipun dalam jangka panjang, upaya transisi energi bisa mengakibatkan naiknya harga-harga komoditas, namun untuk Indonesia agaknya masih cukup jauh. Transisi energi di Indonesia selalu direvisi karena tidak mampu mencapai target awal perencanaan, yaitu 25% bauran energi pada tahun 2025. Saat ini, transisi energi hijau lebih seperti sudo atau transisi energi semu, sebab insentif untuk peran aktif masyarakat masih belum terlihat. Transisi energi lebih berbasis pada proyek dan investasi asing. Bahkan, insentif lebih mengarah pada transisi kendaraan listrik yang targetnya menyerap kelebihan pasokan listrik PLN yang sebagian dihasilkan oleh energi fosil. Meskipun transisi energi belum seperti harapan, resiko tersebut tetap perlu diantisipasi seiring dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan bauran sumber energi terbarukan. Secara sederhana, istilah inflasi hijau atau greenflation menurut European Bank adalah peningkatan biaya atau inflasi serta permasalahan rantai pasok sejumlah komoditas sebagai hasil dari proyek ramah lingkungan. Dunia usaha mengenal greenflation sebagai dampak kebijakan lingkungan hidup terhadap biaya penyediaan barang-barang dan jasa yang dibebankan melalui rantai pasok ke harga konsumen. Sederhananya, inflasi hijau mengacu pada kenaikan harga bahan mentah dan energi sebagai akibat peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Meningkatnya pendanaan untuk pengembangan teknologi rendah karbon telah menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan strategis untuk infrastruktur tertentu. Sementara itu, intensifikasi peraturan lingkungan hidup yang membatasi investasi pada proyek berbasis bahan bakar fosil yang sangat berpolusi juga membatasi pasokan bahan mentah, sehingga mengakibatkan kenaikan harga dan pada akhirnya menyebabkan inflasi di semua sektor perekonomian. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam artikel di The Financial Times yang ditulis oleh Ruhir Sharma pada Agustus 2021 yang berjudul Greenflation mengancam menggagalkan aksi perubahan iklim. Sharma menjelaskan bahwa inflasi hijau mengacu pada kenaikan harga logam dan mineral langka seperti tembaga, aluminium, dan juga litium yang berperan penting dalam industri tenaga surya, angin, mobil listrik, dan industri teknologi terbarukan serta rendah karbon lain. Harga litium yang digunakan untuk membuat baterai mobil listrik mengalami kenaikan sebesar 400% pada tahun 2021. Tren ini akan terus berlanjut karena permintaan litium diperkirakan meningkat sebesar 40% hingga pada tahun 2040. Hal yang sama berlaku untuk harga aluminium yang digunakan untuk menghasilkan energi surya dan angin. Angka ini meningkat 2 kali lipat antara tahun 2021 dan 2022 yang mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tren ini juga diperkirakan akan bertahan lama karena Tiongkok yang memasok produksi 60% dari seluruh aluminium dunia telah memutuskan untuk membatasi produksi pabrik baru yang berpolusi tinggi untuk mencapai netralitas karbon. Saat ini, perusahaan dan pemerintah sedang mengarahkan penelitian serta pengembangan intensif terhadap teknologi dan informasi baru terkait dekarbonasi industri. Investasi mahal dalam jangka pendek dapat meningkatkan biaya produksi dan berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebaliknya, valuasi sektor energi terbarukan masih mahal karena sebagian besar usaha tersebut masih dalam tahap awal pengembangan. Kekhawatiran kemudian muncul bahwa transisi energi akan mendorong inflasi karena perusahaan berinvestasi lebih sedikit pada energi bahan bakar fosil. Karena itu, biaya energi terbarukan masih cukup tinggi. Terjadinya pandemi COVID-19 yang disusul invasi Rusia ke Ukraina dan serangan genosida Israel ke Gaza menyebabkan harga berbagai komoditas ikut melonjak. Di banyak negara, inflasi telah mencapai tingkat tertinggi dalam 40 tahun terakhir, sehingga mendorong perubahan kebijakan energi. Saat ini, ketergantungan terhadap sumber energi fosil tidak hanya dianggap sebagai ancaman bagi bumi, namun juga semakin dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan nilai-nilai kebebasan serta demokrasi. Mempercepat transisi energi terbarukan merupakan langkah strategis. Setiap panel surya yang terpasang, setiap pembangkit listrik tenaga air yang dibangun, dan setiap turbin angin yang ditambahkan ke jaringan listrik membawa kita selangkah lebih maju atau selangkah lebih dekat menuju kemandirian energi dan perekonomian yang lebih ramah lingkungan.
Membangun perekonomian yang lebih berkelanjutan sebagai landasan transisi energi tidaklah semudah untuk membalikkan telapak tangan. Selain memerlukan waktu jangka panjang dan investasi yang besar, berbagai guncangan yang saling terkait diperkirakan akan terjadi dan diperkirakan akan menimbulkan tekanan inflasi yang berkelanjutan. Secara makroekonomi, fenomena inflasi hijau seperti yang terlihat di negara-negara maju dalam transisi energi bersih masih belum beresiko terjadi di Indonesia. Di Eropa, harga komoditas sumber daya kehutanan dan pertanian di negara-negara barat dan kawasan Skandinavia melonjak akibat pasokan yang tidak mampu memenuhi tingkat permintaan, sehingga memicu kelangkaan barang-barang. Permintaan terhadap komoditas tertentu di kawasan meningkat seiring masifnya pemanfaatan bioenergi. Pada akhirnya, inflasi harga yang terjadi pada bahan baku bioenergi berdampak pada sektor produksi lain dan perekonomian secara umum. Hal serupa juga sedang terjadi di Brazil yang gencar mengembangkan energi terbarukan, khususnya bioetanol yang bersumber dari tebu atau singkong, serta biodiesel dari minyak sawit. Bahan baku tersebut menjadi rebutan antara sektor energi dan sektor pangan, sehingga kelangkaan yang diakibatkannya memicu inflasi hijau. Pajak karbon yang cukup masuk akal dari sudut pandang lingkungan hidup menyebabkan harga bahan bakar naik. Hal itulah yang memicu gerakan protes rompi kuning di Prancis pada tahun 2018. Sementara, proses transisi struktur perekonomian Indonesia menuju ekonomi hijau masih berada pada tahap awal. Dari perspektif makroekonomi, fenomena inflasi hijau di negara-negara yang telah melakukan transisi menuju energi ramah lingkungan belum menjadi sebuah resiko. Sejak tahun 2005, pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 25% pada tahun 2025. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, target tersebut direvisi menjadi 25% pada tahun 2025. Pada tahun 2024, pada saat ini, bauran energi terbarukan dalam energi primer sumbernya masih sebesar 13,1%, sehingga targetnya pasti akan direvisi lagi. Salah satu potensi greenflation yang paling dekat dengan Indonesia adalah inflasi yang dipicu oleh mahalnya harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh CSS, rata-rata tarif listrik pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS bisa mencapai 1.037 per kilowatt-hour. Dengan semakin jauhnya jarak dari perkotaan, tarif listrik dari sumber energi hijau akan semakin tinggi. Di sisi lain, tarif listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara rata-rata berkisar antara Rp700 per kilowatt-hour. Secara ekonomi, pelaku industri atau konsumen akan memilih harga yang paling murah. Selisih Rp300 per kilowatt-hour akan sangat signifikan kalau kebutuhannya mencapai 35 juta kilowatt-hour. Sehingga ini pasti berdampak secara ekonomi. Kita akan sulit menekan harga listrik energi bersih selagi komponen dominannya masih berasal dari impor. Harus ada upaya intervensi dari pemerintah di sektor hulu seperti mulai berinvestasi pada industri silikon dan manufaktur PLTS yang terintegrasi dengan nilai TKDN yang dominan. Jika sel dan modul surya bisa diproduksi dalam negeri, maka biaya produksi pembangkit listrik tenaga surya tentu bisa ditekan. Pemerintah harus memberikan insentif kepada industri untuk memproduksi barang-barang terkait energi terbarukan, termasuk energi surya. Sebab, jika kita hanya mengundang investor untuk membangun proyek PLTS dalam jangka panjang, energi bersih akan semakin mahal dan tidak ada prospek untuk penurunan biaya. Dari sisi hilir, pemerintah harus mampu menjembatani kesenjangan antara perusahaan listrik negara sebagai pemilik mayoritas jaringan listrik nasional dan masyarakat sebagai konsumen agar distribusi energi terbarukan bisa merata. Gunakan jaringan gabungan dengan penyewaan tertentu yang tidak membebani pihak swasta, namun cukup menguntungkan PLN, apalagi jika mau berkolaborasi dengan PLTS milik masyarakat dengan perizinan on-grid yang dipermudah. Sambil mengupayakan harga listrik yang lebih kompetitif dari sumber EBT, tetap diperlukan modifikasi PLTU yang saat ini mendominasi 56% kebutuhan listrik nasional untuk menurunkan emisi. Bisa dilakukan upaya menambah campuran antara batu bara dengan biomasa dengan perbandingan rasio tertentu. Transisi energi memang menjadi program pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki komitmen untuk mengurangi emisi karbon.
Tetapi, terlalu khawatir terhadap greenflation masih belum cukup relevan mengingat transisi hijau kita masih jauh dari target yang direncanakan. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.